Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayudita Wulandari dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing Bapak Tri Sutrisno, Magister Olahraga. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan biodata diri saya. Nama saya Ayudita Wulandari, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir saya Karanganyar 22 November tahun 2000. NIM 2322520012. Saya dari kelas PGSD 2 PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Alamat saya Sukorejo, RT 1, RW 14, Gedung Jeruk, Mojogedang, Karanganyar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai visi dan misi seorang guru. Yang kedua, review pengalaman belajar. Yang ketiga, refleksi pengalaman belajar. Yang keempat, desain inovasi pembelajaran. Dan yang kelima, rencana tindak lanjut. Yang pertama, saya akan membahas visi dan misi saya sebagai seorang guru. Yang pertama ada visi. Visi saya adalah mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan bermutu tinggi bagi setiap peserta didik, serta mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab pada diri peserta didik. Kemudian misi saya adalah merancang pembelajaran yang adaptif, berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan tanggung jawab. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung pengembangan keterampilan abad 21. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam diri peserta didik melalui program pembinaan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran. Dan yang keempat, mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kegigihan, dan kerja keras kepada peserta didik. Selanjutnya adalah review pengalaman belajar saya selama mengikuti perkuliahan PPG Prajabatan Gelombang 2. Yang pertama, semester 1 saya mempelajari mengenai mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, perspektif sosio-kultural dalam pendidikan, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, praktik pengalaman lapangan 1, dan prinsip pengajaran dan asesmen. Kemudian pada semester 2 saya mempelajari mata kuliah Computational Thinking, pembelajaran sosial emosional, praktik pengalaman lapangan 2, prinsip pengajaran dan asesmen 2, seminar pendidikan, proyek kepemimpinan, dan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar. Saya telah menempuh berbagai macam pembelajaran, mulai dari materi yang berkaitan dengan pedagogi, pengembangan kompetensi profesional, hingga penerapan praktik langsung di lapangan. Setiap pengalaman ini telah memberi wawasan baru, keterampilan yang lebih matang, serta pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menjadi seorang guru yang berkualitas. Setelah melakukan refleksi dari berbagai mata kuliah yang telah diselesaikan, terdapat mata kuliah yang menarik dan relevan bagi seorang guru sekolah dasar.
khususnya bagi saya, yaitu mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2. Mata kuliah ini memberikan kesempatan berharga bagi kita, khususnya untuk saya, terjun langsung ke dunia pendidikan dengan menjalani praktik mengajar di sekolah. Melalui PPL 2, saya tidak hanya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung, akan tetapi juga terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di kelas. Selanjutnya, topik pembelajaran yang saya pelajari pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2 ini adalah terdapat 5 topik, yaitu yang pertama topik 1, orientasi PPL 2. Kemudian topik 2 berisikan observasi PPL 2. Topik 3 berisi pembelajaran terbimbing. Topik 4 berisi pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non mengajar. Serta topik 5 adalah diskusi refleksi hasil PPL 2. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai orientasi PPL 2. Mahasiswa menjalani PPL 2 untuk mengenal berbagai aspek kehidupan sekolah. Kegiatan ini mencakup memahami manajemen sekolah, budaya sekolah, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan non-akademik yang ada di sekolah. Orientasi dilaksanakan pada hari pertama saat mahasiswa hadir di sekolah. Mahasiswa berdiskusi dengan guru pamong dan guru kelas dengan tujuan memberikan informasi penting mengenai lingkungan sekolah. Selanjutnya pada topik 2 mengenai observasi PPL 2. Kegiatan observasi PPL 2 dilakukan untuk mengembangkan keterampilan dalam mengamati dan memahami berbagai aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran serta memperoleh pemahaman tentang lingkungan akademik dan non-akademik di sekolah tempat PPL 2 berlangsung. Proses ini melibatkan pengamatan berbagai aspek, mulai dari karakteristik peserta didik hingga manajemen sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pada topik 3, saya mempelajari mengenai praktik pembelajaran terbimbing. Mahasiswa melakukan praktik mengajar dengan pembimbingan intensif dari guru pamong atau GP dan atau dosen pembimbing lapangan atau DPL. Setiap mahasiswa wajib melaksanakan satu siklus praktik yang diakhiri dengan refleksi. Langkah ini penting untuk memperkuat kompetensi dan kesiapan mahasiswa dalam menjalani praktik pembelajaran mandiri. Video pembelajaran praktik terbimbing saya dapat Bapak Ibu dan teman-teman saksikan pada barcode yang terdapat pada layar. Selanjutnya pada topik 4 mengenai pembelajaran mandiri dan melaksanakan kegiatan non mengajar. Dalam praktik pembelajaran mandiri, mahasiswa secara mandiri mengajar selama 4 siklus dengan bimbingan dari guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Pelaksanaan pembelajaran mandiri ini mengacu pada lesson study serta diskusi refleksi menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Selain mengajar, saya juga melakukan kegiatan non-mengajar. Mahasiswa juga ikut serta dalam berbagai aktivitas non-mengajar. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan yang mendukung sebagai calon guru. Dengan terlibat dalam kegiatan ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana kegiatan di sekolah dan lebih dekat dengan peserta didik di luar kelas.
kegiatan yang telah saya laksanakan adalah bagi-bagi takjil dengan warga sekolah, kemudian kegiatan Isra Mi'raj, kemudian kegiatan Hari Raya Kurban, dan kegiatan buka bersama dengan warga sekolah. Selanjutnya pada topik 5 mengenai diskusi refleksi hasil PPL 2. Pada tahap akhir PPL 2, mahasiswa bersama guru pamong dan dosen pembimbing berdiskusi untuk melakukan refleksi atas pengalaman yang telah dilalui selama praktik. Dalam diskusi ini dilakukan identifikasi terhadap hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta mencari solusi untuk mengatasinya di masa depan. Selain itu, kami juga merencanakan langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan keterampilan dan efektivitas dalam mengajar. Proses refleksi ini sangat penting karena memberikan wawasan mengenai pengalaman dalam mengajar dan menjadi pijakan untuk terus berkembang sebagai guru profesional di dunia pendidikan. Setelah mempelajari 5 topik dalam mata kuliah PPL 2, saya mendapatkan pembelajaran bermakna. Salah satu pengalaman yang sangat berguna dan menarik bagi saya adalah saat menjalani observasi sekolah. Kegiatan tersebut dibahas dalam topik 2. Dalam kegiatan tersebut, saya tidak hanya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung, akan tetapi juga mempelajari bagaimana guru saat berinteraksi dengan peserta didik, menyusun strategi pembelajaran, dan bagaimana guru saat mengelola kelas. Pengalaman ini juga membantu saya dalam memahami bagaimana teori yang telah saya pelajari di bangku perkuliahan dapat diterapkan dalam situasi nyata di kelas. Kemudian artefak-artefak pembelajaran yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar saya antara lain adalah lembar observasi lingkungan belajar dan lembar observasi karakteristik peserta didik. Setelah melaksanakan observasi lingkungan belajar, saya memperoleh informasi bahwa yang pertama, latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Peserta didik dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda memiliki hak yang sama dan dalam mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, kualitas pembelajaran di kelas. Pembelajaran dilakukan secara interaktif, di mana guru berusaha untuk melakukan pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran sesuai dengan tingkat karakteristik peserta didik. Yang ketiga, kepala sekolah sudah berusaha mengkomunikasikan kepada guru-guru tentang visi, misi, program, dan kebijakan yang mendukung guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Yang keempat, di sekolah tersebut memiliki peserta didik yang berbeda agama. Akan tetapi, semua warga sekolah tetap saling menghargai dan toleransi dalam interaksi sosial di lingkungan sekolahnya. Kemudian setelah saya melaksanakan observasi karakteristik peserta didik, saya memperoleh informasi bahwa setiap sebelum pembelajaran, peserta didik mengikuti kegiatan apel pagi dengan kegiatan berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembimbingan karakter oleh guru, dan menyampaikan salam kepada Bapak Ibu guru sebelum memasuki kelas. Kemudian setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu peserta didik mengikuti kegiatan madrasah diniyah yang dilaksanakan setelah pembelajaran di kelas telah selesai. Kemudian peserta didik memiliki minat belajar yang cukup tinggi, di mana peserta didik memiliki keingintahuan tentang materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain
Selain itu, minat belajar peserta didik juga terlihat dari daftar presensi setiap harinya. Kemudian, peserta didik di sekolah tempat saya PPL memiliki kemampuan awal yang berbeda-beda. Hal ini dilihat dari pemberian asesmen diagnostik. Sebagian peserta didik belum mengetahui materi yang akan disampaikan. Kemudian peserta didik lebih cenderung menyukai media pembelajaran yang disediakan guru yang berupa media berbasis gambar atau media konkret. Peserta didik sebagian besar memiliki tinggi motivasi belajar, dilihat dari ketertarikan terhadap pembelajaran di kelas. Dalam perkembangan emosi, peserta didik masih terdapat anak yang mengalami tingkat emosi yang belum stabil. Contohnya seperti terdapat peserta didik yang sangat pendiam maupun peserta didik yang hiperaktif. Peserta didik memiliki kemampuan motorik yang berbeda-beda, sehingga guru perlu menyesuaikan sesuai dengan motorik peserta didiknya. Setelah melakukan observasi di sekolah, saya merancang desain inovasi pembelajaran pada mata pelajaran matematika pada materi perkalian di kelas 4 fase B. Dengan capaian pembelajaran, peserta didik dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan caca sampai 100 menggunakan benda-benda konkret, gambar, dan simbol matematika. Model, pendekatan, dan teknik pembelajaran yang saya gunakan pada inovasi pembelajaran ini adalah model problem based learning dengan pendekatan cultural responsive teaching, dan teknik pembelajarannya adalah teknik perkalian garis. Berikut adalah modul ajar inovasi pembelajaran yang telah saya rancang. Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat melihatnya pada barcode yang telah saya sajikan di layar. Selanjutnya adalah pengalaman berharga setelah mempelajari mata kuliah PPL 2. Yang pertama, saya mendapatkan peningkatan kemampuan manajemen kelas. Saya belajar bagaimana mengelola kelas dengan lebih efektif, termasuk dalam mengatur waktu, menjaga perhatian peserta didik, dan menangani berbagai dinamika kelas yang muncul selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penerapan teori ke dalam praktik. Pengalaman ini memberi saya kesempatan untuk menerapkan teori-teori pendidikan yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam situasi nyata di kelas, sehingga saya dapat melihat bagaimana teori tersebut bekerja dan menyesuaikannya dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian, pengalaman interaksi dengan peserta didik. Saya mendapatkan pengalaman berharga dalam berinteraksi langsung dengan peserta didik, memahami kebutuhan belajar setiap peserta didik, serta membangun hubungan yang positif dan mendukung untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian, kerjasama dengan guru, pamong, dan dosen pembimbing. Saya belajar banyak dari bimbingan dan masukan yang diberikan oleh guru pamong dan dosen pembimbing, baik dalam hal strategi mengajar maupun dalam pengembangan kompetensi profesional sebagai calon guru. Selanjutnya, saya merancang rencana tindak lanjut untuk merealisasikan misi yang telah saya paparkan sebelumnya. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang adaptif, berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan tanggung jawab. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah melakukan asesmen awal untuk memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar peserta didik. Kemudian, merancang kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk
untuk berpikir kritis dan kreatif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek kolaboratif. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendukung pengembangan keterampilan abad 21. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah mengintegrasikan penggunaan aplikasi pembelajaran digital untuk memberikan akses materi tambahan, kuis interaktif, dan video interaktif. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berkolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Kemudian, yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam diri peserta didik melalui program pembinaan karakter yang terintegrasi dalam pembelajaran. Langkah yang akan saya lakukan adalah mengintegrasikan program pembinaan karakter dalam pembelajaran harian dengan menerapkan refleksi harian. Misalnya adalah setelah diskusi kelas, peserta didik diajak untuk menulis jurnal reflektif tentang bagaimana nilai tanggung jawab dan etika dalam topik yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat adalah mengajarkan nilai-nilai positif seperti kejujuran, kegigihan, dan kerja keras kepada peserta didik. Kegiatan yang akan saya lakukan adalah melaksanakan program bintang minggu ini. Kegiatan tersebut meliputi setiap minggu guru memilih peserta didik yang telah menunjukkan kejujuran, kegigihan, atau kerja kerasnya dalam berbagai aspek pembelajaran atau kegiatan sehari-hari di sekolah. Cukup sekian pemaparan mengenai seminar pendidikan profesi guru dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.